Oke, Bapak dan Ibu. Ya, selamat malam semuanya. Dan saya ajak kita untuk lihat PowerPoint. Ya. Nah, jadi saya ajak kita ini semua belajar dan bahas mengenai hikmat. Ya, kenapa hikmat? Karena hikmat ini saya dapat ini sangat terkait dengan kelimpahan. Ya, jadi saya ini pengen bicara mengenai kelimpahan gitu ya dan mengalami kelimpahan. Tapi kan kelimpahan kan tidak hanya satu aspek, Bapak dan Ibu. Ya, contohnya menurut saya ya kalau Bapak dan Ibu di Bahtera yang biasanya kalau kita lihat terkait kelimpahan itu kan Pak Agung ya. Pak Agung sering cerita bagaimana Tuhan memberkati Pak Agung. Pak Agung juga menjadi berkat ya. Ada beberapa kesaksian ini menurut saya ajaib lah. Kesaksian itu mungkin jam ya, jam yang mereknya mahkota gitu ya. Terus ada mobil gitu ya, jangan ganggu anak raja dan lain sebagainya. Ya, tapi saya berdoa ini kita bukan menjadi iri ya, tapi kita bisa belajar dan ini mengubah hidup kita. Ya, amin Bapak dan Ibu ya. Bukan sekedar pengetahuan ya. Nah, jadi saya mulai ini dengan menurut saya ini judulnya gini ya, bahwa hikmat itu adalah pribadi ya, bukan barang, bukan benda ya. Nah, sebelum ke ayatnya saya mau ajak ke kita lihat ini ke Wahyu 13 ya. Jadi mungkin ini karena ini cukup sering ya dan Bapak dan Ibu ini nanti saya baca, saya kirimkan PPT-nya. Jadi saya stop sharing aja ya mungkin supaya lebih besar gitu ya. Nah, jadi saya bacakan dulu ya. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 ya. Dan binatang yang kedua menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu ada bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666 ya. Ayat yang saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah sering dengar. Dan selama 3 tahun terakhir ini sejak pandemi ini kita sudah mulai mengerti lah arah-arahnya ya. Tapi saya ini bukan yang mau masuk ke dalam perdebatan ya dan pro dan kontra gitu ya. Tapi yang istilahnya gini ya, apa yang kita bisa sepakati ya, yang kita bisa sepakati bahwa kita perlu hikmat Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak punya hikmat kita akan tertipu, kita akan disesatkan mengarah kepada tanda binatang itu ya. Dan saya ini ya menurut saya ya saya melihat gitu ya bagaimana gereja-gereja pun bisa disesatkan ke arah tanda binatang itu ya. Nah, jadi kita ini harus waspada, kita harus membangun hikmat kita, melatih, belajar, dan kita juga harus mengabarkan, harus memberitakan. Jangan diam saja, tapi kita harus istilahnya ajak orang-orang lain ya untuk semakin banyak, semakin berhikmat ya. Ya karena satu dan lain hal saya ini nggak etis lah kalau apa saya sebutkan terlalu detail ya. Tapi Bapak dan Ibu saya rasa arah-arahnya mengerti ya, yang mengerti lah ya, karena ini saya mau YouTube kan gitu loh Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti kalau kita udah on off air ya kita bisa lebih gitu ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu ya, ternyata hikmat ini sangat penting Bapak dan Ibu ya. Kita harus punya hikmat karena tanpa hikmat orang akan disesatkan ya. Dan ini kita sudah bisa lihat gejalanya bahwa apa, untuk transaksi-transaksi harus pakai tanda ya, arahnya transaksi digital gitu ya. Nah, ini yang sedang dikerjakan gitu loh ya. Jadi dengan hikmat ini kita bisa menghindari, malah kita bisa mengatasi Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya contohnya gimana ya, saya baca atau ikuti salah seorang nabi yang namanya Chris Reed ya. Chris Reed itu penerus Rick Joyner ya. Di Amerika itu ada pelayanan yang cukup besar, cukup terkenal, namanya Rick Joyner, namanya Morning Stars ya, bintang pagi ya. Nah, pendirinya dan nabi yang pertama itu namanya Rick Joyner. Nah, beliau ini sudah istilahnya mungkin mengundurkan diri ya gitu, udah senior gitu. Nah, yang melanjutkan namanya Chris Reed. Nah, singkat cerita, Chris Reed ini mendapatkan beberapa penglihatan. Misalnya apa?
nilai dolar itu akan turun, Bapak dan Ibu. Ya, saya nggak tahu nih ya. Ini bukan nasihat keuangan ya, Bapak dan Ibu ya. Karena ini saya menyampaikan suara nabi-nabi ya, Bapak dan Ibu. Kalau mau nyimpan dolar, mau apa ya, itu urusan Bapak dan Ibu ya. Cuma saya menyampaikan apa yang dilihat oleh Chris Wade ya, bahwa nilai dolar itu turun dan orang itu jadinya bercocok tanam, Bapak dan Ibu. Ya, dan kita juga tahu ya, ada beberapa lah hamba-hamba Tuhan yang bicara terus mengenai hal ini ya. Kita tahu Pak Dautoni ya, Pak Dautoni menyarankan untuk di tanah, menyarankan untuk bercocok tanam, menyarankan untuk membeli emas gitu ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Tetap tanya Tuhan masing-masing ya. Jangan sekedar ikut kiri, ikut kanan lalu salah gitu ya, lalu menyalahkan ya. Saya memberi contoh itu ada seseorang ya, kebetulan saya tahu orangnya. Nah, beberapa tahun yang lalu ini beliau ini ikut ya, sepasang suami istri ikut satu gereja yang memberitakan bahwa Tuhan sudah mau datang. Nah, singkat cerita semua asetnya dijual ya Bapak Ibu, termasuk perusahaannya. Akhirnya sudah itu gimana? Ya mengalami kesulitan Bapak Ibu. Ya, nah jadi jangan menyalahkan orang lain. Ini juga bukan nasihat keuangan, tapi saya menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya dengar. Ya, ada juga hamba Tuhan ya, termasuk boleh dikatakan sebagai aparat juga ya, yang inisialnya DP lah, Bapak Ibu bisa cari lah dan pelajari ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Nah, tapi Bapak dan Ibu di sisi lain Tuhan itu juga bicara bahwa apa? 7 tahun ini adalah 7 tahun kelimpahan. Ya, Bapak dan Ibu, kita nih akan masuk 7 tahun kelimpahan, Bapak dan Ibu. Ya, terlepas daripada kata orang, terlepas daripada kata daripada pemerintahan gitu ya, kata Tuhan, kita akan masuk masa kelimpahan ya. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Kita harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan iman kita ya. Kenapa? Karena tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan, dan tanpa iman juga kita nggak bisa nyampe Bapak dan Ibu untuk menerima apa yang Tuhan mau berikan ya. Nah, saya mau inikan lagi dengan ke share layar ya. Nah, jadi saya usahakan to the point ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi berikutnya gini Bapak dan Ibu ya. Ayatnya yang kita ambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Kalau kita bicara kelimpahan dan hikmat, kita tahu Salomo ya Bapak dan Ibu. Ada ayatnya 1 Raja-Raja 10 ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ya, apakah kekayaan dan hikmat merupakan sesuatu yang penting? Ya, menurut saya penting. Ya, tetapi apakah merupakan sesuatu yang terpenting? Menurut saya juga bukan yang terpenting. Ya, kenapa? Karena Daud itu tidak dibilang ya sangat kaya atau sangat berhikmat, tapi Daud itu berkenan di hati Tuhan, di mata Tuhan. Ya, jadi saya percaya kita boleh belajar kekayaan, tapi kita harus kejar hatinya Daud ya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, nah itu foto saya Bapak Ibu 5 tahun yang lalu 2018 disuruh Tuhan pergi ke Jepang ya. Singkat cerita di Jepang itu saya pergi ke salah satu gedung ya. Nah, ini gedungnya kalau Bapak dan Ibu bisa baca ya, di sebelah kanan atas itu judulnya ARK ya. ARK itu berarti dua, Bahtera atau tabut, Bahtera dan tabut Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi kalau di Jepang itu ARK itu terkait dengan nama singkatan lokasinya, akronim ya. Cuma memang ini menurut saya ada cocok logi juga ya. Akasaki, Roppongi, apakah gitu. Nah, Mori itu nama si orang terkayanya. Nah, Mori itu ternyata nomor 1 terkait di dunia tahun 91-92 ya, menurut Forbes ya. Forbes, majalah Forbes ya. Jadi gini Bapak Ibu, saya mau tunjukkan bahwa apa? Kekayaan itu ada tempat-tempatnya ya, di mana kita itu bisa menginjak dan berperang dengan roh Mamon yang mencuri kekayaan ya. Ketika kita ke sana itu Tuhan itu memperlihatkan ada katanya kayak semacam naga atau ular gitu ya. Naga lah mungkin ya, warnanya hijau katanya ya. Nah, jadi kita harus ikat dan kita harus perintahkan, kita harus ambil balik yang dicuri oleh iblis ya. Dan suka nggak suka Bapak dan Ibu, ternyata hikmat terkait dengan kekayaan ya. Jadi kebanyakan orang yang kaya itu juga pinter kebanyakan ya. Bisa nggak orang bodoh pinter? Ya mungkin aja ya, ada Nabal gitu ya. Nabal katanya kaya apa, tapi nggak gitu. Tapi rata-rata ya, rata-rata harus pinter ya.
Jadi saya percaya kita juga harus belajar, Bapak dan Ibu. Ya, dan singkat cerita, saya pelajari memang kebanyakan negara-negara yang kaya itu sistem pendidikannya itu secara umum disebut cukup bagus juga. Ya, bukan berarti sempurna, bukan berarti semuanya alkitabiah, ya. Tapi contohnya di Jepang, ya di Jepang itu terkenal dengan pertumbuhan ekonominya, ya. 1945 mereka kalah perang, 1970 mereka udah ekonomi terbesar di Asia, ya. Jadi recover-nya sangat cepat ya karena mereka itu punya kemampuan memperoleh kekayaan dan menurut saya ya salah satu tempat hikmat atau tempat mereka itu belajar itu ada di Tokyo, Universitas Waseda ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, nanti kita perang ya dan kita praktekkan ya di grup Bapak dan Ibu boleh praktekkan ya. Bapak dan Ibu juga saya terpikir tadi ya bahwa apa? Saya mau berikan Bapak dan Ibu benih ya. Benih untuk apa? Untuk dilipat gandakan. Ya benihnya berapa? 1 triliun ya maunya, ya 1 miliar ya. Saya berikan benih 10.000 ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti boleh ya di chat kirim nomor rekening. Nah nanti saya berikan benihnya ya supaya apa? Supaya itu dilipat gandakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tanya Tuhan kerjakan itu dijadikan apa? Ya terserah Bapak dan Ibu mau beli apa, mau dicampur apa, ya mau diinvestkan ke apa gitu ya. Tapi kita percaya ya itu ada yang namanya kemampuan untuk memperoleh kekayaan ya. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ya, saya nggak perpanjang-panjang tapi gini ya. Menurut saya ya ada bagian kita ya untuk apa? Untuk menyelidiki dan belajar. Ya misalnya apa hari-hari ini Bapak dan Ibu, ini waktunya ya Bapak dan Ibu atau kalau Bapak dan Ibu merasa sudah terlalu senior, ya saya juga kadang-kadang merasa sudah terlalu senior untuk apa? Untuk belajar AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya kenapa? Karena banyak pekerjaan itu suka nggak suka percaya tidak percaya akan diganti oleh AI ya. Dulu zaman kita kecil masih ada pekerjaan misalnya jaga pintu tol ya, sekarang udah nggak ada ya. Parkir masih ada Bapak dan Ibu, tapi banyak yang sudah dihapuskan ya. Nah, jadi itu akan semua diganti dengan AI, artificial intelligence ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu ya? Salah satunya kita belajar bagaimana mengembangkan bisnis. Saya juga lagi belajar, bukan berarti saya sudah sih Bapak dan Ibu. Cuma saya lagi menggumuli Bapak dan Ibu. Dan saya percaya ketika saya menggemakan, menyuarakan, mengajak orang-orang lain itu mengisi cawan ya nanti akan ada hasilnya ketika cawan itu penuh Bapak dan Ibu ya. Tapi mungkin kadang-kadang bukan sehari, kadang-kadang bukan sebulan. Oke, satu, menyelidiki. Ya, ada ayatnya Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya, kemarin saya baru nonton ya mengenai film ilmuwan. Ya, ilmuwan ini harus menyelidiki bagaimana caranya membuat sesuatu, Bapak dan Ibu, ya membuat suatu bom gitu loh. Untuk apa? Ya, menghentikan perang. Ya, oke. Satu, menyelidiki, katakan sama-sama kalau Bapak dan Ibu ada. Itu ingat ya, menyelidiki atau belajar. Kedua, mempersembahkan korban. Ayatnya di mana? 1 Raja-Raja 3 ayat 4. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita juga harus belajar Bapak dan Ibu. Ya, beberapa tahun yang lalu saya tuh dapat perjanjian ya, salah satu perjanjiannya kalau ibadah ya dimanapun ya, sekalipun saya melayani gitu ya, diundang sebagai pembicara atau penerjemah gitu ya, saya belajar memberikan yang terbaik di dompet saya gitu ya. Nah, cuma ya kalau di Indonesia itu lebih sederhana ya, di Indonesia itu kan paling besar tuh 100.000 gitu ya. Nah, tapi kalau di luar negeri gitu ya, uang yang besar itu $100 ya sudah 1,5 juta Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang berasa juga ya. Jadi gimana ya Bapak dan Ibu kalau misalnya nggak setuju ya misalnya bisa juga ditukerin jadi $20 gitu ya. $20 itu kan sekitar 300.000 ya. Jadi persembahan minimalnya 300.000 misalnya gitu ya. Nah, tapi ini bukan mendoktrin Bapak dan Ibu, cuma kesaksian saya gitu ya, bahwa saya juga belajar memberikan persembahan gitu ya. Bukan asal ngomong doang ya apa financial freedom baju financial freedom tapi nggak bayar harganya. Menurut saya tetap ada cawannya, tetap ada perhitungannya dan malaikat itu akan mengerjakan ya. Bapak Ibu yang mau belajar ada bukunya ya, How to Unlock Wealth, bagaimana membuka kekayaan dari sidang ilahi ya. Nah, terus
Saya nggak bahas terlalu detail ya Bapak dan Ibu. Cuma raja itu ternyata harus berperang juga seperti Daud. Ya, Daud sudah perang dapat jarahan, tapi dia bagi-bagi jarahan. Ya, jadi Bapak dan Ibu juga di sini harus belajar nih bahwa apa? Ya kita kalau dapat jarahan, ya jarahannya istilahnya bukan untuk pribadi kita, ya, bukan untuk foya-foya, ya beli barang-barang mewah, ya tambah istri dan lain sebagainya, tapi untuk berbagi, untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Terus juga raja itu harus bisa merencanakan satu proyek yang besar gitu ya, bekerja sama dengan orang gitu ya, bikin sistem dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena kalau kita ini mau untung sedikit ya cukup satu orang ya, tapi kalau untung besar ya kita harus bikin sistem, harus bikin manajemen ya. Seperti banyak pabrik dan lain-lain sebagainya. Oke, nah itu yang pertama tadi ya. Saya itu dapat Bapak dan Ibu ada 5 jenis, tapi yang pertama tadi hikmatnya Salomo atau hikmatnya raja-raja. Ya, nah salah satu peperangan yang saya pernah lakukan itu tadi di Jepang ya, tetapi saya juga setelah itu pergi ke Jerman ya. Jerman itu juga ternyata ekonominya terbesar di Eropa Bapak dan Ibu ya. Ekonomi terbesar di Eropa bukan Inggris tapi Jerman Bapak dan Ibu. Padahal Jerman juga dulu kalah perang ya, tapi ekonomi terbesar di seluruh dunia ya masih Amerika ya, sekitar 20-25% ekonomi dunia itu di Amerika ya. Jadi kita harus apa, pelajari roh-rohnya dan ikat Bapak dan Ibu. Karena roh-roh itu akan berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, oke. Nah, saya mau lanjutkan Bapak dan Ibu bahwa apa? Bahwa hikmat itu bukan sekedar barang, ya. Tapi hikmat itu adalah pribadi, yaitu Yesus sendiri. Ya, ayatnya di mana? Ayatnya ada di Amsal 8, Bapak dan Ibu. Ya, kayaknya ini nggak saya bahas terlalu detail. Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Ya, di Amsal 8 dikatakan, aku hikmat berseru-seru. Aku adalah permulaan daripada ciptaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan sendiri, Bapak dulu menciptakan Yesus. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, ini saya nggak mau berdebat ke arah teologi gitu ya. Ada kristologi, teologi gitu ya, Trinitas dan sebagainya. Cuma Bapak dan Ibu yakinkan apa pelajari yang Bapak dan Ibu perlu dan ubah hidup Bapak dan Ibu. Ya, pastikan Bapak dan Ibu mengalami Tuhan dan berubah ya, bukan sekedar berdebat dan teori. Ya, kemarin ini ada orang berdebat. Nah, jadi hikmat itu adalah pribadi gitu loh. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Kita harus mengenal pribadi itu, bergaul dengan pribadi itu. Ya, jadi ada kata ya atau ada idiom bahwa apa? Kita ini tidak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa, oleh karena itu kita harus selalu tanya sama Tuhan, bergantung sama Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan hikmat. Ya, ada ayatnya di Yakobus. Ya, kalau kita mau belajar mengenai hikmat, ya biasanya ada kitabnya di Injil itu kitab Yakobus. Ya, Yakobus itu berkata bahwa barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan. Ya, jadi hari demi hari kita minta hikmat sama Tuhan. Ya, dan bukan berarti kita diam saja, tapi melangkahlah Bapak dan Ibu dan belajar dari kesalahan itu. Ya, ayatnya di mana? Amsal 4 ya berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kalau Tuhan meluruskan jalannya, berarti jalannya awalnya belum lurus, Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita ini tidak berjalan, tidak melangkah, Tuhan tidak bisa meluruskan, Bapak dan Ibu. Nah, terus saya juga pernah dapat ya ada seorang pemimpin ya, seingat saya itu Bu Mega ya. Bu Mega itu pergi ke Israel lah ya. Nah, terus tuh Bu Mega itu melihat ada 2 jenis malaikat ya terkait hikmat ini ya. Jadi malaikatnya ternyata ada namanya Bapak dan Ibu, dan kita bisa aktifkan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pertama-tama ya saya percaya Bapak dan Ibu perlu uang gitu ya. Kita sama-sama menggumuli keuangan gitu ya, dan uang itu perlu jadi daging. Nah, tapi kita juga perlu meminta hikmat itu, mengaktifkan pelayanan malaikat itu ya. Jadi kadang-kadang maksudnya gimana? Ya kadang-kadang Tuhan itu bisa saja sih ngasih duit segepok gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu ngasihnya ide untuk berdagang ya. Sekitar 2013-2014 saya dapat tugas untuk pergi ke Cina ya. Saya bergumul bagaimana caranya, saya nggak merasa punya uang, nggak merasa mampu ya. Jadi gimana tiap hari isi cawan, nyembah, doa, ikat-ikat, perang gitu ya, puasa dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita Tuhan memberikan ide ya. Idenya bagaimana? Idenya itu tiba-tiba saya lihat speaker ya, bentuknya
batangan emas, ya lalu apa, lalu beli gitu ya yang banyak, terus apa, tawarin ya Bapak Ibu yang mau mengalami kelimpahan, perjanjian kelimpahan, ya silakan beli gitu kan, nabur dengan taburan minimum. Nah singkat cerita itu banyak lah ya, tapi itu isinya audio Bible ya. Nah singkat cerita gimana ya, pokoknya saya percayalah, saya kan nggak bohong gitu Bapak Ibu ya, saya benar percaya benar-benar bahwa Tuhan mau memberikan kelimpahan Bapak Ibu. Nah jadi bicara mengenai hikmat, ide, ya hikmat apa? Ya ada dua. Kalau hikmat perjanjian lama itu nama malaikatnya Chokma, ya. Jadi Chokma atau hikmat atau hokemah itu juga nama daripada salah satu roh ya di Yesaya 11 ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Dengan hikmat ini kita akan makin mengenal Tuhan, ya akan makin bisa menimbang dengan tepat, lebih kurang seperti itu ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya hikmat untuk menimbang seperti apa, seperti Salomo ya, ketika dia menghadapi satu masalah, mau pilih ibu yang ini atau ibu yang itu, ya dua-duanya sama-sama mengaku punya baik. Nah dia terima hikmat untuk menimbang, hikmat untuk memutuskan ya. Nah saya percaya itu termasuk yang Cokma ya. Terus tapi ada Sofia ya, Sofia itu lebih kayak hikmat itu untuk teknologi gitu ya. Nah itu eh, kata yang digunakan terkait dengan tanda binatang ya, itu Sofia ya. Jadi kita juga bisa minta Bapak dan Ibu supaya kita punya kecerdasan, supaya nanti kita bisa memanfaatkan ya, sehingga apa, misalnya Bapak dan Ibu nih bikin toko gitu ya, tokonya jualan sendiri ya. Saya tuh udah dengar ceritanya, cuma saya ini belum benar-benar ketemu orangnya. Saya interview, saya wawancara, saya pelajari gitu ya. Tapi saya tahu di YouTube itu ada beberapa sumber-sumber orang yang bisa berjualan secara otomatis gitu katanya ya. Pakai apa ya, nanti di grup lah kita bahas ya. Pokoknya kita percaya Tuhan bisa gitu ya. Kenapa? Karena di surga juga otomatis Bapak dan Ibu. Tinggal perkatakan itu bisa jadi Bapak dan Ibu. Ya. Oke, tadi hikmat adalah pribadi. Kedua, ada dua jenis malaikat hikmat yang kita bisa aktifkan, Cokma ya. Cokma itu lebih kayak pengenalan untuk pertimbangan, sama Sofia. Sofia itu hikmat yang lebih kayak terkait dengan teknologi ya. Mulai sekarang nanti kita akan doa ya. Kalau Ibu Astrid masih ada ya, kita nyembah dan kita aktifkan malaikat-malaikat itu. Amin Bapak dan Ibu ya. Nah, terus hikmat itu juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Di Amsal 9 ayat 10 ada ayatnya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita bisa mulai dari hikmat itu ya. Dengan hikmat takut akan Tuhan kita akan menjauhi dosa ya. Saya pernah dengar kesaksian ya, untuk memberikan penjelasan bahwa ada seorang hamba Tuhan ya, kalau nggak salah tuh namanya Jim Baker ya. Ini kesaksian Pak Hengki ya, Hengki HTE kalau nggak salah ya. Nah singkat cerita, Jim Baker ini jatuh karena perempuan atau karena uang lah gitu loh ya. Nah terus ditanya, apakah kamu tidak mencintai Tuhan? Dan Jim Baker itu bilang, saya mencintai Tuhan sih, tapi saya ternyata belum takut akan Tuhan. Ya, jadi kita ini harus minta ya, supaya kita takut akan Tuhan, dan kita sebarkan roh takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang yang tadinya keras hati, yang hidup dalam dosa, dalam pemberontakan, bisa bertobat karena takut akan Tuhan. Ya, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ya. Dan ternyata ada pengenalan, mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian, mengerti apa yang menyukakan Tuhan ya. Misalnya apa? Misalnya contohnya wanita yang mempunyai minyak yang mahal gitu ya. Nah, itu dia pecahkan di kaki Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia mengerti itu menyukakan Tuhan. Dia mengerti bahwa Tuhan akan dikubur, Bapak dan Ibu, itu bukan pemborosan ya. Sementara si Yudas Iskariot itu katanya bendahara, katanya ya, berarti pegang uang banyak biasanya, tapi dia ini disesatkan oleh Mamon ya, sehingga dia bilang itu adalah pemborosan ya. Oke, jadi gimana Bapak dan Ibu ya, kalau itu untuk Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan ya, kita harus belajar ya untuk apa, menaikkan itu sebagai persembahan ya. Singkat cerita, tingkatan ya, itu ada penjelasannya dari Rick Joyner bahwa apa, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, tapi jenis hikmat yang paling tinggi adalah
kasih katanya. Ya, contohnya apa? Daud. Daud itu artinya kasih. Daud itu juga artinya arti kata namanya kasih. Ya, dan Daud itu artinya bicara tentang mengasihi Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan. Ya, ayatnya di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti apa? Seperti Yonatan dengan Daud, ya, saling apa? Saling memberikan, meresikokan hidupnya untuk sahabatnya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, mintalah sama Tuhan. Ya, hari demi hari kita bertobat. Kalau kita ini masih punya yang salah, benci, cinta uang, roh kemiskinan, nah kita tobat dan kita minta supaya kita punya kasih kepada Tuhan. Ya, nah kita juga akan masuk pintu gerbang namanya Peh Dalep. Ya, tahun 84 itu namanya singkatannya Peh dan Dalep, Bapak Ibu. Peh 80, Dalep artinya pintu. Ya, tapi Dalep ini menjadi akar kata salah satu huruf pertama dari kata Daud. Ya, Daud itu DVD, ya, Daud apa? DVD David, dibacanya David gitu. Nah, jadi uh, kita perlu punya itu Bapak dan Ibu. Perlu punya apa? Ya, pengertian bahwa kita ini bukan orang yang punya kekayaan di hadapan Tuhan, tapi segala kekayaan adalah milik Tuhan. Ya, contohnya apa? Daud. Ya, Daud ini dia punya aset, dia punya tahta gitu ya. Ketika dia mau bangun bait suci, dia tanya Tuhan. Kata Tuhan apa? Bukan kamu yang membangun, ya udah dia nurut sama Tuhan. Ketika tahtanya direbut oleh anaknya, kalau nggak salah tuh Adonia ya, kalau nggak salah Adonia apa Salomon lah ya. Jadi dia tidak mempertahankan karena dia tahu itu bukan punya dia, itu milik Tuhan ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu diberkati, jangan pelit sama Tuhan ya. Ingat, karena yang memberikan adalah Tuhan ya. Kalau Tuhan suruh kasih, ya belajar letakkan, ya berikan ya. Jadi itu ya, bahwa ada tingkatan hikmat. Yang pertama takut akan Tuhan, tapi yang terbesar adalah kasih. Nah, berikutnya ada hikmat yang kedua yang menurut saya ya. Jadi saya dapat itu dari tokoh Ishak ya. Ishak itu ada ayatnya ya, ayat bahwa apa, dia suka belajar gitu ya, suka merenungkan gitu ya. Dan di Kejadian 26 ayat 12 dan 13, ini ayat yang saya sangat terkenal. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Siapa yang mau mendapat hasil 100 kali lipat, maka menaburlah ya. Sebab Ishak diberkati oleh Tuhan ya, bukan sekedar menabur, tapi ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan ya. Bapak dan Ibu kalau belum dapat berkat Tuhan, menabur pun kelihatannya belum ada hasilnya ya. Nah, terus orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, si Ishak ya, sehingga ia menjadi sangat kaya, diulang terus ya, menjadi kaya, makin lama makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya Bapak dan Ibu ya. Hari-hari ini saya sedang belajar ya, pemetaan ya, titik-titik orang kaya di mana, kotanya di mana. Saya doa ke sana, doa keliling Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi pelajarannya apa nih Bapak dan Ibu ya? Pelajarannya kita juga harus belajar menabur. Seperti apa? Seperti janda yang punya 2 pesel. Ya, dia mempersembahkan bukan dari segala kelimpahan, tapi dari segala kekurangannya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi prakteknya gimana? Ya, tanyalah sama Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau untuk diletakkan. Ya, tapi hari ini saya nggak tahu ya, nggak terlalu merasa tergerak untuk menantang persembahan. Bapak dan Ibu kalau memberikan persembahan ya boleh, silakan. Ya, tapi saya ini ingin mematahkan roh kemiskinan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang perlu, yang mau, boleh Bapak dan Ibu tulis nomor rekening ya, atau kirim ke Japri. Ini ada Burut Aida. Nah, nanti kita akan kirimkan benih ya, 10.000 ya. Apa? Lumayan loh, 10.000 Bapak dan Ibu ya. Bisa beli permen. Kalau permen, jadi permen kan banyak ya. 10.000 ya, 10.000. Kalau Bapak dan Ibu bayangin $10.000, $10.000 udah dapat yang lumayan banyak Bapak dan Ibu, bisa bepergian ke luar negeri ya. Nah, jadi belajar meletakkan ya, seperti Abraham meletakkan yang dia kasihi Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak dan Ibu, apa yang nih Bapak dan Ibu kasihi ya?
Saya lagi belajar mengenai ini, Bapak Ibu. Ya, saya mengasihi kebebasan saya pengen jadi orang bebas gitu lah. Nah, tapi salah satunya kalau kita ini mau menjadi makin dalam di hadapan Tuhan, kita ini harus belajar meletakkan kebebasan kita, ya, belajar menjadi budak, menjadi tawanan, ya. Enak nggak? Waduh, secara manusia nggak enak, Bapak Ibu. Tapi justru di dalam sisi kebebasan itulah, ya apa istilahnya, seolah-olah kita menjadi budak cinta itu, ya, menjadi ingin itu, di situ kita punya kemerdekaan, ya. Kemerdekaan untuk apa? Bebas untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak ada lagi yang mengikat. Ada orang terikat dengan mamon, Bapak dan Ibu, ya. Ada yang orang yang terikat dengan barang-barang mewah. Siapa tahu nih Bapak dan Ibu ada nih yang koleksinya barang-barang mewah, tas-tas, ya, atau jam-jam gitu, ya. Nah, itu kalau Bapak dan Ibu udah kalau melekat, ya harus dipotong. Ya, saya juga kadang-kadang, ya, kemarin tuh saya lihat jam, ya, terus kayak kebablasan gitu, pengen lihat terus, makin lama lihat-lihat yang makin mahal. Akhirnya gimana? Saya perangin, ya, kemarin ada tempat pameran jam mahal gitu, ya. Jamnya Bapak dari berapa harganya, Bapak? Saya lihat itu jamnya ada yang 3,9 miliar, ada yang 6 miliar katanya. Ya, nah, bayangin Bapak Ibu, orang bisa terikat, ya, terikat dengan uang, terikat dengan keluarga, terikat dengan perempuan, terikat dengan seks, ya. Jadi itu bukan kebebasan, ya, malah dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, ya. Jadi kita harus memutuskan ikatan-ikatan itu, ya. Ikatan dengan apa? Ya mungkin terikat dengan uh, tahta, ya, dengan apapun, perempuan apapun, potong, ya, supaya kita bisa meletakkan, ya. Seperti apa? Seperti anak yang meletakkan 5 roti 2 ikan, sekalipun kecil, ketika dia letakkan itu bisa memberi makan 5.000 orang, ya. Saya ini lagi bervisi, ya. Bervisinya gimana? Saya pengen visi saya, ya, masih seperti saya pernah ngomong, ya, World Healing Center, ya, buat kesembuhan seluruh dunia. Visinya World Prayer Center, berdoa buat seluruh dunia, ya. Gimana caranya? Ya mulai punya visi aja, ya. Lalu apa, saya gemakan, ya. Dan saya tenang aja Bapak Ibu, saya tidak minta duit. Tapi saya percaya aja, pokoknya apa gimana, ya Tuhan aja yang istilahnya yang mencukupkan, yang menyediakan, ya. Nah, jadi saya tahu nih Bapak dan Ibu, ada beberapa contoh hamba-hamba Tuhan yang kita bisa pelajari, ya. Ada Kenneth Hagin, ya. Kenneth Hagin itu bikin sekolah Alkitab, bikin gereja, ya. Dan dia ini katanya, ya, dia beriman sampai punya jarahan itu sebulan itu misalnya $1 juta, ya. Kenapa? Karena dia punya universitas, dia harus menggaji karyawan-karyawannya, ya. Orang Roberts katanya, ya, setahun itu anggarannya 1,9 triliun, ya. Sebulan itu kira-kira $10 juta, ya, 150 miliar, ya. Bapak bisa cek kenapa? Karena dia punya pengerja 2.800 katanya yang harus dia gaji, ya. Saya gini-gini Bapak dan Ibu, saya itu baru ingat, ya, kemarin itu kita dimanain itu ada doa untuk mencabut kutuk-kutuk, ya, mencabut kutuk kemiskinan dan trauma-trauma masa lalu. Nah, saya itu ketika di ibadah itu tadinya tuh saya tuh merasa saya ada pergumulan apa, ya, pergumulan keuangan salah satunya. Nah, terus rasanya itu menekan gitu, berat gitu, ya. Tapi ketika saya udah dicabut-cabut, ya, di ibadah itu gitu, ya, trauma-traumanya dicabut, saya tuh bisa ingat, ya, bahwa apa, oh gini-gini Bapak dan Ibu, saya gini pernah ke Afrika, ya. Lalu apa, orang lain juga pernah ke Afrika, ya, ke Mesirnya nggak apa-apa gitu Bapak dan Ibu, ya. Nah, singkat cerita, oleh rekayasa Tuhan, saya ini ketemu dengan salah satu pastor yang boleh dibilang paling berpengaruh, paling senior di Afrika, ya. Saya ketemu, datang ke ruangannya besar, cuma nggak boleh bawa kamera, ya, sehingga saya nggak ada kesaksian fotonya. Semuanya di apa, nggak boleh dibawa gitu, ya. Nah, singkat cerita apa, ya udah, saya cuma salaman, saya minta didoakan, saya berikan persembahan Bapak Ibu. Padahal orang ini punya kota, orang ini punya pesawat Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau cek pesawat itu ratusan miliar Bapak Ibu, ya. Sekali terbang mungkin bayarnya puluhan juta, ratusan juta. Nah, tapi poin saya gimana Bapak Ibu? Poin saya gini lah, kita ini harus mematahkan mental miskin yang berkata apa? Berat, susah. Tapi gini, buat Tuhan itu
tidak susah. Buat Tuhan, Tuhan punya yang tidak terbatas. Kalau Bapak dan Ibu semua mau diberikan pesawat yang masing-masing sama Tuhan, nggak ada susahnya. Ya, tinggal kirim ke nomor rekening Bapak dan Ibu, atau tinggal setor duitnya ke rekening Bapak dan Ibu. Udah gitu, bisa Bapak dan Ibu punya pesawat. Ya. Nah, jadi kita ini harus mencabut roh kemiskinan dan trauma-trauma masa lalu, sehingga alam bawah sadar kita ini terbiasa bahwa iya, memang saya ini penguasa, saya ini ditakdirkan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Iya, memang pesawat itu bukan satu pemborosan, tapi adalah satu kebutuhan. Saya ini bukan sekedar pamer, tapi untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, saya menghadap Tuhan. Tuhan, saya perlu pesawat. Gitu. Ya. Nah, jadi saya berdoa ya Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu diberkati. Ya. Soal memberkati, Bapak dan Ibu bisa tanya Tuhan. Ya. Nah, jadi gini ya. Tadi saya juga dengarkan, saya suka dengarkan salah satu hamba Tuhan itu namanya Rodney Howard-Browne. Saya diberkati ya dengan beliau ini. Ya, beliau ini kalau berkhotbah, melayani, itu orang-orang itu bisa menggelepar-gelepar, maksudnya rebah di dalam roh, ya, ketawa-ketawa Bapak Ibu, karena dilawat oleh Tuhan. Ya, nah singkat cerita, Pak Rodney Howard-Browne ini dapat tanah yang besar, lagi bangun gedung yang besar, harus beriman buat jumlah yang besar. Ya, nah jadi gimana Bapak Ibu? Ya Bapak dan Ibu boleh dengan siapapun. Ya, saya ini bukan ini memaksa, bukan mendoktrin, berjejaring lah Bapak dan Ibu. Ya, cari visi yang besar dan tanamkan diri Bapak dan Ibu di visi itu, ya, pada visi itu, ya, dan Bapak dan Ibu akan lihat, ya. Dan saya tadi cerita mengenai menabur, ya, menabur untuk memberkati seluruh dunia. Nah, contohnya siapa? Ada satu orang hamba Tuhan namanya Lou Engle, ya, kurus-kurus, nggak terlalu terkenal, berjenggot, ya. Nah, beliau ini dapat visi bikin ibadah untuk mengulang Azusa Street atau mengenang Azusa Street, ya, tahun 2000 berapa? Seingat saya 2016 sampai 2017 lah, seingat saya, ya. Sewa stadion di Los Angeles, stadion terbesar. Dulu stadion itu pernah dipakai oleh kakak-kakaknya Billy Graham, ya. Lalu gimana? Duitnya dari mana? Ya. Lalu gimana? Ya udah, dia punya rumah yang dia tinggali, yang diberikan sebagai warisan gitu ya. Lalu dia persembahkan. Buat apa? Buat lawatan yang bisa memberkati seluruh dunia. Ya. Jadi poin saya apa Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu pengen kaya di dalam Tuhan, jangan terikat dengan uang. Ya, uang itu istilahnya, bahasa saya mungkin istilahnya numpang lewat saja gitu ya. Hari ini kita terima, ya Tuhan suruh untuk nabur. Ya, Pak Agung sering cerita mengenai soto. Ya, soto apa? Soto 1 miliar. Ya, ceritanya apa? Dan berapa mungkin udah tahu, cuma saya ini nggak ada linknya ya. Linknya itu khotbah di mana gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu cari di Bless to Bless gitu ya, khotbahnya atau bukunya pasti nggak susah. Ya. Jadi waktu itu 2008 kita bikin acara di Monas, singkat cerita butuh sangat banyak uang. Oh, ternyata ada berkat yang masuk ya ke rekening Pak Agung, ternyata untuk memberkati ya. Terus ya Pak Agung lagi makan soto waktu itu, soto yang harganya 1 miliar. Ya oke, menabur ya seperti apa Ishak. Ya. Tadi sudah dua Bapak dan Ibu. Satu siapa? Satu Salomo, kedua Ishak. Ya, jadi Bapak dan Ibu saya berdoa ini bukan cuma teori, tapi kita praktekkan, mengubah hidup kita dan ada kesaksian demi kesaksian. Ya, tapi persembahan itu bukan selalu yang mahal. Ya, kadang-kadang itu persembahan sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, Pak Daniel itu pernah cerita, ya, suatu ketika Tuhan suruh berikan persembahan, ya, tetapi persembahan uang yang ada pada Pak Daniel itu cuma uang Rp25, seingat saya, ya, jadi itu sangat kecil, ya, dan entah kenapa pada hari itu persembahannya ditantang, ya, untuk apa? Untuk membawa persembahannya ke mesbah, ya, dan itu secara manusia duit yang sangat kecil, nggak ada nilainya. Tetapi yang sedang dipersembahkan itu adalah gengsinya. Ya, karena kalau orang gengsi, ya nggak mau memberikan persembahan 25. Dia akan malu, nggak jadi maju. Ya, atau apa, ya disuruh persembahan 25, memberikan persembahan 10.000 gitu. Karena malu memberikan persembahan 25. Jadi persembahan itu banyak aspeknya, ya Bapak dan Ibu. Ya, bisa pelajari dan tabur ya di tempat yang tepat. Ya, itu bicara mengenai tanah. Tanah itu bicara mengenai pelayanan biasanya. Ya,
Ada teman kami nih Bapak dan Ibu, beberapa sekitar 1-2 tahun ini membuka PAUD ya, eh, pendidikan buat anak di usia dini ya. Nggak terlalu banyak sih, ya siswanya paling sekitar 30-an ya. Tetapi mereka nih orang-orang yang marginal gitu ya. Nah, singkat cerita, Tuhan memberkati dia. Tuhan tidak berhutang. Ya kemarin ini baru pergi keluar negeri ya untuk menikmati berkat Tuhan. Ya, nah jadi percaya Bapak dan Ibu ya, jangan menabur dengan memancing ya mengharapkan berkat, tapi boleh angkat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena persembahan kita itu bisa bicara ya, bisa saya ulangi bisa bicara ya, di mana bukunya di Robert Henderson mengenai sidang ilahi. Ternyata persembahan kita itu bisa menjadi saksi dan bisa berbicara. Ya, Elia mempersembahkan air, ya itu sangat berharga karena sudah kekeringan. Oke. Terus Bapak dan Ibu, kita bicara mengenai hikmat yang berikutnya. Ya, hikmatnya siapa? Hikmatnya Yakub. Ya, Yakub ini anaknya Ishak. Ya, dan ceritanya Bapak dan Ibu bisa baca sendiri lah ya. Saya cuma ambil fotonya saja, foto kambing yang lurik-lurik dan bintik-bintik. Ya, jadi Bapak dan Ibu ini bicara mengenai apa? Mengenai ide, mengenai inovasi. Ya, Bapak dan Ibu bisa diberikan ide. Ada orang idenya apa? Jualan bubur, ya tapi bisa kaya, bisa buka cabang banyak ya. Hari-hari ini banyak orang jualan kopi, ya kopi sudah banyak gitu ya. Tapi mungkin Tuhan berikan ide yang baru lagi ya. Kalau beberapa waktu yang lalu orang jualannya bubble tea misalnya, tapi sekarang bubble tea udah agak lewat ya. Mungkin masih ada sih, tapi kebanyakan kopi gitu. Nah, minta hikmat sama Tuhan. Ya, minta ide sama Tuhan. Ya, nanti kita akan doa, kita kita perangi ya. Bapak dan Ibu juga yang punya hutang, ya boleh dicatat hutangnya, ditulis, nanti kita injek-injek, kita patahkan Bapak dan Ibu. Ya, kita percaya Yesus sudah naik ke kayu salib untuk mematahkan dampak daripada hutang-hutang itu juga. Ya, nah ini juga bicara mengenai apa Bapak dan Ibu? Kita ini perlu belajar negosiasi. Ya, negosiasi apa? Jadi Yakub itu tadinya orang upahan, ya. Jadi seperti karyawan, ya gajinya sekian, UMR, ya UMR naik 10%, 10%, 10% misalnya, ya. Tapi lama-lama Yakub ini nggak puas, dia tahu destininya, dia tahu janji Tuhan, dia nawar dengan Laban, ya. Saya nggak mau sistem gaji, tapi saya diberi upah dengan yang bintik-bintik dan yang loreng, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa minta hikmat sama Tuhan. Untuk apa? Untuk diberikan hal-hal yang bisa Bapak dan Ibu kembangkan. Mungkin apa itu? Bisa bisnis kos, rumah, properti, tanah, atau apapun. Mintalah dengan Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, hari-hari ini di aspek-aspek tertentu itu sedang berkembang sangat pesat. Ya, maksudnya apa? Misalnya startup, ya, kopi, ya, Bapak dan Ibu, ya, terus apa ya? Yang terkait dengan teknologi itu beberapa itu mengalami perkembangan. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa minta ide, ya bisa minta apa? Tahu-tahu orang yang punya ide mau setuju dengan Bapak dan Ibu, ya mau dimuridkan dengan Bapak dan Ibu, ya untuk bikin apa? Ya, saya ini pernah dengar cerita contohnya salah seorang yang punya pesawat juga, ya saya dengar juga, ya namanya Mark Cuban. Ya Mark Cuban itu pengusaha, dia ini bikin acara reality show, ya reality show itu artinya show yang itu, dan di reality show-nya dia mengundang yang namanya Shark Tank, mengundang apa ada orang-orang yang mengajukan ide bisnis untuk minta disuntik modal gitu, lebih kurang seperti itu. Nah, seperti jual saham gitu, seperti IPO gitu ya. Tapi nggak semuanya bentuk jual saham gitu ya. Jadi singkat cerita, Mark Cuban ini dulunya nggak terlalu kaya, ya, tapi dia melihat peluang. Peluang apa? Peluang bahwa orang ini suka nonton bola basket. Waktu itu internet sedang berkembang, jadi dia bikin streaming, ya. Singkat cerita itu berkembang, ya. Dia beli
klub apa klub basketball, berkembang juga jadi sangat kaya ya. Jadi dia punya triliunan, jadi dia ini punya pesawat ya. Ada orang yang lagi yang namanya punya pesawat tuh namanya Grant Cardone ya. Nah, ini di bidang real estate gitu ya. Nah, poinnya apa sih saya cerita gitu Bapak Ibu? Bukan saya percaya ini, saya berdoa ini membangun iman kita ya. Dari iman yang biasanya apa 500.000 sebulan gitu ya, sekarang kita berimannya 500 juta per bulan ya. Bukan sekedar untuk dapat buat kita untuk foya-foya, tapi untuk memberi makan, untuk kegerakan, untuk menjadi berkat. Amin Bapak dan Ibu ya. Ya kalau amin ya boleh ya, tulis utang-utang Bapak dan Ibu ya, angkat Bapak dan Ibu targetnya apa ya. Nah nanti kita doa ya. Nah sudah 3, Salomo, Ishak, Yakub ya. Saya tahu ada orang Bapak dan Ibu ya, ini di kalangan Bahtera juga, Bapak dan Ibu juga tahu ya, Pak Hendrik ya, Ketua Sinode Sinar ya. Beliau itu selama pandemi buka bisnis restoran all you can eat ya, dan itu booming Bapak dan Ibu ya, sampai punya cabang katanya 14 gitu ya. Jadi gimana? Intinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita menyembah Tuhan yang supranatural, yang ajaib ya. Bapak dan Ibu saya berdoa ya, pendapatan Bapak dan Ibu, penghasilan Bapak dan Ibu ya, taburan Bapak dan Ibu juga itu dilipat gandakan ya. Tapi saya berdoa Bapak dan Ibu juga jangan jadi kecewa ya. Kenapa ya? Karena kadang-kadang situasi dan kondisi itu nggak gampang ya. Ini di sini ada teman-teman ya, yang kemarin tuh saya ke Amerika sama ke Kanada ya, ada Bu Lili sama Bu Deborah nih. Waduh, pas pulang itu saya lihat tuh tagihan, tagihan, tagihan. Aduh, rasanya secara manusia tuh jengkel gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tapi ya udah lewat juga. Ya, nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Siapkan iman kita, siapkan nafas kita bahwa apa? Kita ini sedang dijadikan penguasa-penguasa. Kita sedang dijadikan berkat untuk menjadi berkat bahkan seluruh bumi. Ya, oke Bapak dan Ibu. Ya, tinggal sisa 2 ya, 2 orang yang mau saya bahas ya, 2 jenis ya. Saya share screen lagi. Salomo, Ishak, sama anaknya Ishak, Yakub ya. Nanti kita belajar anaknya Yakub lagi ya. Nah, tapi sebelum ke anak Yakub ada Daniel ya, keempat ya. Daniel 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, ternyata Daniel ini berhikmat ya, di Yesaya 28, Yeskiel 28 ya. Dikatakan hikmatmu melebihi hikmat Daniel ya, tapi itu sosok yang melambangkan iblis ya, Raja Tirus ya. Jadi Daniel ini dan Salomo ini punya hikmat Bapak Ibu ya. Nah, yang mau saya bahas apa Bapak Ibu? Ternyata hikmat Daniel ini menurut saya terkait dengan pemerintahan. Karena Daniel ini aspeknya bergerak di pemerintahan ya. Tidak semua dari kita bergerak di pemerintahan, tapi kita bisa berdoa agar Daniel yang naik. Ya, ada akar Mordekai yang naik Bapak dan Ibu ya. Dan ini penting sekali karena kita ini tinggal berapa 100 sekian hari masuk ke Pilpres Bapak dan Ibu. Kesepakatan sedang dibuat Bapak dan Ibu ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang pemerintahan silakanlah bergerak di bidang pemerintahan. Yang tidak, kita berdoa. Kita bisa dukung orang-orang yang berdoa. Nah, jadi kita perlu punya keteguhan hati, Bapak dan Ibu. Sama seperti Daniel punya keteguhan hati. Ya, caranya gimana? Ya minta sama Tuhan. Ya, terus minta buang. Ya, minta kalau belum punya keteguhan hati, kita buang di hadapan Tuhan, dicabut dan digantikan dengan keteguhan hati yang baru. Ya, minta iman. Ya, Daniel punya iman. Ya, ada ayatnya di Daniel 4 ayat 8 dan 9. Yang pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ya, saya baca dari sini aja. Ya. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu, hai Belsazar,
kepala orang-orang berilmu. Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat mimpi, penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Kita perkatakan saja Bapak dan Ibu. Ya. Kadang-kadang kita harus mulai dengan iman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau belum punya hikmat, yang aku ajak bahwa saya ini belum punya hikmat, tapi bisa perkatakan, ya. Dan perkatakan itu perlu usaha, dan jangan malas Bapak Ibu. Perkatakan aja, aku terima hikmat Daniel, aku cabut ya kebodohan, aku cabut kemiskinan, aku cabut semua trauma, ya. Dan saya percaya pelajaran yang perlu kita ambil dari Daniel ini apa? Tadi penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan roh kudus. Kita perlu bergaul dengan roh kudus, dan semakin lama semakin mengenal pribadi roh kudus. Apa yang roh kudus suka. Mungkin roh kudus suka kita diam, roh kudus suka kita menyembah, roh kudus suka lagu-lagu tertentu. Ya, saya belajar bahwa salah satu lagu yang Tuhan nyatakan, atau pemimpin penyembahan yang Tuhan nyatakan di Amerika itu, yang Tuhan suka itu adalah Benny Hinn sama Terry McAlmont. Ya, jadi saya ini nggak terlalu bisa main musik, ya, tapi saya bisa belajar ya dari lagu-lagu yang mereka suka, ya, Terry mereka suka mainkan atau mereka suka naikkan, ya, Benny Hinn dan Terry McAlmont, ya. Baca buku-buku mengenai Roh Kudus, kenali orang-orang yang bergaul dalam Roh Kudus, ya, misalnya apa, ya, yang banyak YouTube-nya yang lewat-lewat itu shorts, itu namanya David Diga Hernandez, ya. Kalau Bapak dan Ibu pelajari, ada juga namanya Andres Bisoni, ya, kalau dia melayani gitu ya, orang-orang bisa penuh dengan Roh Kudus, ya. Reinhard Bonnke dan lain sebagainya, ya, supaya kita semua dibangun dan penuh dengan Roh Kudus, ya. Bapak dan Ibu juga boleh praktekkan apa? Berbahasa roh, ya. Berbahasa roh berapa lama? Ya, latihan ya, yang keras-keras itu minimal, ya, menurut saya ya, ini waktunya ini kita latihan sejam gitu ya, sambil kerja, sambil nyetir, sambil cuci, sambil masak Bapak dan Ibu, ya. Nyembah bahasa roh, nyembah bahasa roh, nyembah bahasa roh. Nanti lama-lama roh kita akan makin kuat dan kita dipenuhi dengan roh Tuhan, ya. Oke, sudah 4 ya Bapak dan Ibu, ya, dan saya percaya kalau ini contohnya ya enggak, Bapak dan Ibu tahu lah ya. Ada Ahok, ya, menurut saya orang yang cukup benar lah ya. Terus tapi terlepas lah ya, mungkin ada pro dan kontra, ya. Terus ada yang dari Papua tuh ya, katanya Pak Freddy, ya, ini anak Tuhan, terkenal rendah hati, sampai dia dijuluki nih katanya Ahok dari Timur katanya, ya. Nah, saya juga viralkan tuh videonya, ya, karena menurut saya ini contoh hikmat Daniel, ya. Ketika saya menabur, saya juga akan menuai, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan nabur apa berita-berita buruk terus, ya. Ada orang ini sukanya berita buruk gitu ya, atau dari negara-negara lain gitu ya, negara-negara antah berantah, buat saya ngapain, ya. Lebih baik yang ilahi yang Tuhan kerjakan, ya, daripada dengar media, ya. Kenapa? Karena orang bisa dibodohi oleh media, orang bisa disesatkan oleh media. Oke, ya, sudah keempat, ini terakhir, ya. Salomo, Ishak, Yakub, Daniel, sama terakhir Yusuf, ya Bapak dan Ibu, ya. Ini yang saya dapat, ya. Nah, Yusuf ini di Kejadian 41, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti Yusuf ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan, ya. Jadi ini bagian kita Bapak dan Ibu, kita harus membangun, ya, supaya kita mengenal Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, aktifkan karunia-karunia Roh Kudus, ya, mungkin karunia bernubuat, ya, karunia mengusir setan, karunia berbahasa roh, ya, berbahasa lidah itu juga karunia, ya. Praktekkan untuk memberkati orang lain, ya. Nah, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, kalaupun kita sekarang merasa belum punya, ya baca aja, perkatakan, renungkan,
Dan Tuhan pasti bisa memberikan Bapak dan Ibu hikmat supaya kita bisa seperti Yusuf, bisa memberkati seluruh dunia. Kita bisa dipenuhi dengan roh Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi jangan pahit Bapak dan Ibu kalau diproses seperti Yusuf, karena Yusuf ini prosesnya agak-agak haleluya ya dibanding yang lain menurut saya. Ya. Sampai Yusuf itu sempat nangis-nangis ya, sampai Yusuf itu mendapat 2 anak ya. Anak pertama namanya Manasye, artinya lupa. Ya, jadi kita harus apa? Harus minta anugerah ini yang sama ya untuk bisa melupakan ya yang pahit-pahit. Ya Bapak dan Ibu, ada yang pernah kepahitan sama saya? Nah, minta anugerah Manasye. Ya saya juga minta maaf nih Bapak dan Ibu ya. Tapi jangan disimpan ya. Kenapa? Ada pengajaran-pengajaran dari suku tertentu. Ya di Papua itu dikatakan ya ada pengajaran simpanlah kepahitan itu sampai lama-lama. Nah, ini bukan dari Tuhan, ini Satan nih Bapak dan Ibu ya. Harusnya apa? Kalau ditampar pipi kiri, kita berikan pipi kanan Bapak dan Ibu. Jadi karena itu kita harus cabut semua traumanya, Bapak dan Ibu. Ya, jangan oke lah, saya mengampuni, tapi saya nggak mau ketemu orang ini. Nah, ini belum mengampuni 100% nih, Bapak dan Ibu. Ya, ya. Saya sudah mengampuni, tapi apa? Saya jauh-jauh, saya hindari. Ya, kalau di WA saya nggak jawab, di telepon saya nggak jawab. Nah, ini belum menang nih, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita mau menang gimana? Balikan keadaan, kasihi. Ya, nah, contohnya siapa nih, Bapak dan Ibu? Nah, contohnya menurut saya nih kalau bicara mengenai mengasihi ya ini terlepas lah walaupun menurut saya ini yang mungkin bisa diperdebatkan tapi saya kasih 2 contoh ya. Ibu Corrie ten Boom memberkati seluruh dunia dengan pelayanannya ya. Rumahnya besar di surga dan ada seorang nabi namanya Bob Jones ketika ke surga juga katanya belajar ya kata Tuhan itu belajar dari hamba tuh namanya Corrie ten Boom ini ya. Nah, singkat cerita Corrie ten Boom ini terkenal ya hidupnya dijadikan film. Kenapa? Karena dia dulu menolong orang Yahudi lalu Nazi Jerman tahu lalu dia dibawa ke camp ya dia dianiaya ya mengalami kelaparan mengalami kesesakan ya ditelanjangi dan lain sebagainya mungkin ada diperkosa juga dan lain sebagainya ya tapi singkat cerita dia keluar dia bisa menang dia bisa mengampuni ya ada kesaksiannya ya mengenai pengampunannya kenapa karena sipir penjara itu datang ke dia dan dia harus bergumul apakah dia mau mengampuni si sipir penjara itu ya sipir penjaranya itu minta maaf ya tapi dia ini awalnya nggak bisa mengampuni ya tapi singkat cerita dia bilang Tuhan saya nggak mau deh mengampuni dia nggak sanggup mengampuni dia nah Tuhan berkata kalau kamu tidak mengampuni dia aku juga tidak mengampuni kamu gitu ya langsung Corrie ten Boom itu berkata, ya aku mau mengampuni dan anugerah itu turun. Ya, jadi hari ini juga Bapak dan Ibu juga sama. Ya, mengampuni itu bukan masalah kemampuan, tapi masalah keputusan. Katakan keputusan. Ya, saya putuskan untuk mengampuni. Ya, jadi jangan pahit sama saya lagi Bapak dan Ibu. Ya, ya. Uh, ya mungkin dulu saya dipengaruhi roh-roh. Ya, saya ke Jerman juga dengan Bu Lili ya jadi mungkin ada roh-roh gitu ya, yang pengaruhi. Nah jadi oke. Yusuf ya Joyce Meyer Bapak dan Ibu Joyce Meyer itu diperkosa oleh bapaknya 200 kali Bapak dan Ibu ya secara manusia gimana tuh dia nggak pahit ya tapi ya nyatanya dia menang tuh dia mengalahkan kepahitan dia mengasihi bapaknya terakhir-terakhir itu dia disuruh Tuhan untuk sediakan tempat tinggal buat bapaknya bayangin nih bapaknya udah memperkosa ya nah hari-hari ini juga lagi ramai ya bapak tiri katanya melakukan pelecehan ya dengan artis gitu nah jadi Yusuf Bapak dan Ibu ya ingat yang terakhir hikmatnya Yusuf ya mengendalikan mengatur tapi menurut saya yang salah satu yang paling penting adalah mengampuni Bapak dan Ibu ya jadi Salomo ya belajar seperti raja menyelidiki ya terus kedua Ishak menabur ya Yakub membuka bisnis-bisnis baru, usaha-usaha yang baru, ya. Terus bekerja keras, ya. Ada ayatnya aku bekerja keras. Ya. Daniel menduduki pemerintahan dan Yusuf, Bapak dan Ibu. Ya, Yusuf itu artinya Tuhan akan menambahkan. Nah, sekarang kita tutup, Bapak dan Ibu. Ya, sudah mau jam 8 dan kita mau tutup dengan apa? Dengan potretnya, musuh-musuhnya. Ya,
Jadi kita harus perangi, Bapak dan Ibu, ya, karena ada yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, ada hikmat dunia. Ya, di Yakobus itu dikatakan ada hikmat dunia, hikmat yang bukan dari Tuhan, hikmat yang dari neraka. Ya, jadi misalnya apa? Hikmatnya apa? Ayo mencuri, ayo korupsi. Nah, ini hikmat dari dunia. Tuhan Yesus juga diuji, ya, ubahlah apa? Batu menjadi roti. Ya, tapi Tuhan berkata apa? Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, jadi kita juga harus latih, Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk memasukkan firman ke dalam hidup kita, memperkatakan firman dalam hidup kita. Sampai apa? Sampai kita ini jadi firman itu jadi bagian dari hidup kita dan kita menjadi pelaku firman. Ya, kalau perang keluarnya firman, ya. Ada orang yang diisinya dengan hal-hal yang kotor, ya. Jadi kalau kaget, latah-latahnya tuh kotor gitu. Nah, kita harus isi dengan firman, perkatakan firman, ya. Dan balikan hikmat dunia, ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, gitu. Perkatakan terus, ya. Eh, Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, gitu ya. Nah, ada beberapa lambangnya, Bapak dan Ibu, ya, yaitu apa? Burung hantu, biasanya hikmat dunia, ya. Ini pijakan-pijakannya, ya. Jadi biasanya nih kalau saya ada lihat-lihat burung hantu ini saya ikat, saya ikat rohnya, ya, Bapak dan Ibu. Adalah, ya, ada bahkan gereja ini pakai lambang burung hantu, ya. Tapi ini secara peperangan rohani, ya, Bapak dan Ibu, ya. Dan eh, kita tahu, ya, tempat-tempat penyembahan berhala, tempat-tempat ritual itu mereka punya patung tuh bentuknya burung hantu, ya. Bahkan mereka ini ada yang bikin gedung-gedung bentuknya burung hantu, ya. Nah, itu pijakan, ya. Dan kura-kura, ya, kura-kura itu ternyata katanya hikmat dunia juga, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita harus lawan nih, Bapak dan Ibu, ya. Saya nggak ambil ayat-ayatnya, saya rasa Bapak dan Ibu bisa cari, ya. Sekarang kan gampang dikonkordasi, ya, kebodohan, ya, karena malas belajar, ya. Jadi salah satu lawan daripada kelimpahan adalah karena bodoh, karena tidak mau belajar, ya, Bapak dan Ibu, ya. Bukan Tuhannya tidak mau memberkati, tapi kurangnya skill, ya. Hari itu saya belajar pertanian, Bapak dan Ibu, dan di pertanian ini ternyata singkat cerita rugi lah, Bapak dan Ibu. Ya, ternyata kurang keahlian, gitu, Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya nggak bisa nyalahin, oh, Tuhan yang salah, gitu, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, kebodohan terus kemalasan, ya. Malas itu membuat orang nggak belajar, ya, diam-diam saja, ya. Nah, jadi kita gimana? Ya, akuilah di hadapan Tuhan dan perangi, Bapak dan Ibu. Cabut kemalasan, ya. Jangan putus asa kalau kita ini punya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata, buanglah kelemahan yang begitu banyak, buanglah kejahatan yang begitu banyak. Dan semakin kita ini membuang yang jahat, kita ini bisa naik di hadapan Tuhan. Ayatnya di Ibrani, ya, di Ibrani dikatakan kita ini punya awan para sakti, buanglah semua beban dan dosa yang merintangi, ya, Bapak dan Ibu yang terikat dengan maut. Nah, ini boleh. Oke. Nah, terus kemiskinan itu juga roh, Bapak dan Ibu, ya. Roh itu roh berkata tidak mungkin, tidak mampu, tidak bisa, Bapak dan Ibu, ya. Kemiskinan itu bukan berarti juga kita berimannya bablas, ya. Saya bisa nyicil 100 juta per bulan gitu, Bapak dan Ibu, ya. Padahal nggak ada kemampuannya, ya. Waktu itu Pak Agung cerita, ya, ada orang singkat cerita dikasih mobil, ya. Begitu dia pakai mobil, dia nggak bisa bayarnya, ya. Akhirnya dia balikin lagi mobilnya, ya. Nah, jadi kita harus patahkan roh kemiskinan, karena kalau kita nggak punya pola pikir kelimpahan, bahkan dengan uang pun, uang bisa membuat kita terjerat, ya. Saya narasumbernya itu siapa, Bapak Ibu? Kalau yang ada yang bertanya narasumbernya siapa, ya, narasumbernya saya sendiri, ya. Saya tulis di situ biar lebih menarik aja, gitu loh, Bapak Ibu, ya. Saya itu lulus dari ITB, ya. ITB itu ya relatif lah, ya. Cuma secara teknis teknologi kan termasuk yang terbaik, gitu, ya. Terus juga saya kerja di perusahaan luar negeri sebulan itu 3.000 4.000 dolar, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi singkat cerita, ketika sudah merasa kaya, akhirnya jadi sombong, ya. Nah, jadi uangnya saya
diinvestasikan ke tempat yang salah, ya. Jadi trading gitu ya, kalau saham gitu. Nah, singkat cerita habis lah. Nah, jadi roh kemiskinan ya harus dipatahkan dan kutuk keturunan ya. Kenapa? Karena kutuk itu membuat orang ini gagal terus, gagal terus, gagal terus, gagal terus ya. Kita perangi habis ini. Dan sihir, Bapak dan Ibu ya. Sihir kenapa? Karena orang itu disesatkan dengan sihir ya. Ya bukan sekarang ya pembahasannya, cuma udah dibahas di tema mengenai guru kebenaran ya. Karena guru kebenaran itu menghabisi penyesatan ya. Salah satu penyesatan masuknya melalui sihir ya, dan roh pencuri ya. Beberapa kali ini diperlihatkan itu tikus ya. Tikus itu bicara roh pencuri ya. Jadi saya nggak mau tuh pakai baju-baju tikus ya. Nah, jadi saya ikat rohnya, lalu saya pergi ya kemana? Ke titik-titik pijakan ya. Saya cari korupsi-korupsi yang besar ya. Kemarin ini ada korupsi 9 triliun, korupsi 17 triliun, korupsi 23 triliun. Nah, kita dolingi, kita ikat roh pencurinya ya. Ke kota-kota ya, penjualannya apa? Ada yang penjualannya 125 triliun ya setahun ya. Ada yang penjualannya berarti setiap bulan 10 triliun, bayangin. Ya, memang penjualan sih, bukan profit, Bapak Ibu ya. Tapi ini bisnis-bisnis yang bukan dari Tuhan. Yang mereka menggunakan roh yang bukan daripada Tuhan. Kita harus ikat ya. Dan susunlah target, Bapak Ibu, susunlah rencana ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa ya, tawarannya masih berlaku ya. Bapak dan Ibu boleh berikan nomor rekening ya, kalau bisa BCA, nanti kita kirimkan benih ya, supaya apa itu dilipat gandakan ya. Kenapa? Karena Tuhan itu pernah ngomong sama saya ya, waktu saya ke Jepang. Tuhan itu bilang 200 triliun dolar. Nah, 200 triliun dolar itu sebesar apa ya? Saya cari 80% uang di dunia ya. Indonesia utangnya cuma 7.000 triliun ya, cuma 7.000 triliun ya. Di Swiss ada 11.000 triliun ya. Korupsi-korupsi yang terbesar Menkominfo itu 8 triliun ya. Ada pencucian uang katanya di Pekanbaru apa di Sumatera itu 80 triliun sampai 70 triliun. Nah, Bapak Ibu carilah ya. Dan kita sepakat ikat, kita sepakat mintakan ampun ya. Kita sepakat semua yang dicuri balik 7 kali lipat sesuai Amsal 6 ayat 31 ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, supaya ini mengubah hidup Bapak dan Ibu, kembangkan benih yang Bapak dan Ibu terima, deklarasi, gemakan ya, ayatnya perkatakan, dengarkan firman Tuhan ya. Bapak dan Ibu yang perlu Audio Bible bisa hubungi kami, Bapak dan Ibu ya. Kita punya MP3 player 7 guru ya, supaya apa? Hidup kita mendengarkan firman ya, dalam firman, memperkatakan firman ya. Kalau tahu doa titik-titik pijakannya, boleh doa keliling, Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu ya. Kita tutup dan kita praktek ya, dengan apa? Dengan penyembahan ya. Ya, terima kasih nih. Ada yang sudah mengirimkan ya, Ibu Lois ya, atas nama Christina ya, nanti dicatat ya. Nanti kita kirim, benar-benar Bapak dan Ibu ya. Kita percaya apa? Ini menghabisi roh kemiskinan dan menjadi berkat ya. Oke, Bapak dan Ibu. Kirapata Shokoro Tokoria da Yatase. Itu mau Korea la Yarabashendere. Kira bara bara base de kira ya bara batase. Roto shekere be kira para bataso roto shekere de kira ya bara bataso. Kira ya rabo shekere de. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan untuk segala kebodohan kami, segala kemalasan kami, segala kelalaian, segala kemiskinan, kutuk-kutuk perjanjian dengan saya langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, biar malam hari ini itu dicabut, itu dipatahkan dalam nama Yesus. Kira bara-bara
Dia dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Ayo Bapak dan Ibu perkatakan bahasa roh nyembah, perkatakan. Jangan diam saja. Kira-kira batas sokor ada syekera ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat yang berharap berkat-berkat Tuhan, yang mencuri berkat-berkat Tuhan. Tiada kami akan habis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habis semua kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habis spirit roh dunia. Kami ikat roh pencuri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat semua ular, semua naga-naga, tikus-tikus kami habisi, kami bakar, kami potong di dalam nama Yesus. Kami buang ke jalan kami lepaskan anak-anak kemenangan. Kami habisi sekali lagi roh kemiskinan, roh penyesatan, roh mamon, roh cinta uang. Kami batalkan perjanjian dengan gunung kami, dengan kejawen, segala yang bukan daripada Tuhan. Uraba sekere teki ada. Kiara ya boro sekere kiara ya raba. Uraba kiara ya raba. Kami habisi semua roh pencuri, kami habisi hikmat dunia, spirit-spirit burung hantu, habis di dalam nama Yesus. Spirit kura-kura kami katakan habis, ditebas di dalam nama Yesus. Kuroto syakena meki bara syakene. Bara batas sokoroto koria bara. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau Jehovah Jireh, Engkau El Shaddai, Engkau Jehovah Shalom. Kami lepaskan, kami aktifkan malaikat-malaikat hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami aktifkan malaikat yang melepaskan takut akan Tuhan pada keluarga kami, pada hidup kami, pada teman-teman kami, pada pelayanan kami, pada kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habisi di dalam nama Tuhan Yesus semua hikmat yang bukan dari Tuhan. Roh-roh pencuri, kami coba. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, kesejahteraan kami akan menjadi seperti sungai, akan menjadi sungai kelimpahan, sungai berkat.
roh kemiskinan. Kami katakan tidak ada yang miskin di antara kami. Burata sokoro tokori ada. Kiara beteki ada. Pura bara sekere. Kiara bara sokoro tokori ada. Pura bara sekere. Pura bara sekere beteki ada. Pura bara sekere. Tahu lagu ini nggak? Lord, you are more precious than silver. Enggak. Meterai cinta bisa? Lagu cinta. Meterai cinta. Materai cinta. Ya. Atau kita kan cinta. Hirabara basya. Kuratosek. Kuralaya raboyata syek. Itu ya Pak ya? Ya. Tuhan, kami cabut semua mamon, semua cinta uang. Kami habisi hutang-hutang. Kami injak, kami katakan habis. Semuanya sudah dibayar oleh darah Yesus. Hirabara. Kami habisi semua roh hutang di dalam nama Yesus. Kami minta dia sidang ilahi bahwa hutang-hutang termasuk hutang Indonesia $7.000 dalam nama Tuhan, 7.000 dalam nama Yesus tuntas, dalam nama Yesus. Semua yang di Swiss kita ada 11.000 triliun balik di dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami mengalami kelimpahan. Bagaimana yang mengalami kelimpahan kami katakan terjadi bangsa kami. Untuk segera betekian ketika kami melangkah kepadamu, ada berkat obet Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati dan melindungi keluarga kami, dan menyertai kami dengan wajahnya dengan kelimpahan, hingga tidak ada yang miskin yang kami percaya Tuhan. Mengasihi Engkau, kami mengasihi jiwa-jiwa lebih daripada uang. Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memberikan kami kemampuan untuk memperoleh kekayaan, agar janji-janji-Mu itu jadi dan digenapi. Yesaya 60 jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak dan Ibu kita menyembah, kita biar masuk ke dalam dimensi alam surgawi. Ya, kami akan malaikat kelimpahan. Katakan ada surga yang terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Minta sekali membuka langit dan kami di dalam nama Tuhan. Kami ambil berkat-berkat ya, rumah-rumah yang tidak kami bangun, yang tidak kami bayar, kebun-kebun yang tidak kami tanami dalam nama Tuhan. Sumur-sumur yang tidak kami gali, itu menjadi berkat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Itu menjadi warisan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama ya, kami ambil, kami terima. Segala yang iblis pernah curi, balik 7 kali lipat di dalam nama Yesus. Kami katakan tidak ada di sihir, tidak ada di mamon, tidak ada di Asmodeus. Tidak bisa mengikat, bisa mencuri. Kami habis semua binasa keji. Apa yang pernah dia curi, selama 3 balik 7 kali lipat. Aku kembangkan $200 triliun, 200 di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi daging, jadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kata 30.000 pasukan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. 30.000 pasukan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan jadi kuat. Kira-bara-bara. Tidak ada yang miskin di antara kami, tapi kami jadi kuat, jadi kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami tidak mencari uang, tapi melekat kepadamu. Kami menjadi seluruh pelaku seluruh yang selalu gerak kedamuan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, kami yang baru. Kami perkatakan sekali lagi, hikmat Yusuf, hikmat Yakub, hikmat Ishak, hikmat Daniel, hikmat Ishak dalam di dalam. Sekali lagi kami katakan hikmat Ishak, Yakub, hikmat Israel, hikmat Daniel, hikmat Salomo turun di dalam nama Yesus.
Kami cabut semua trauma, kami cabut semua kebodohan, dan kami terima hikmat. Hikmat untuk memperoleh kekayaan no limit, untuk memperoleh setiap kekayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita cek dulu. Terima kasih Bu Astrid. Ada yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu? Atau Bu Deborah Mediawati? Bu Vivian udah quit, udah leave ya? Atau Astrid? Mediawati? Halo? Ada yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu? Ada yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu? Oke, kalau ada yang menjawab ya udah. Ya. Si Mediawati, ada sih mau ngomong? Nggak kedengeran soalnya. Tidak Pak, tidak lihat hari ini. Oh ya, oke. Jadi gini, si Mediawati boleh nggak tolong kesaksian ya sebentar saja apa yang dilakukan, kita dolinya kemana gitu ya, tempatnya mungkin nggak usah tahu detail tapi lihat spiritnya apa, dan setelah itu Melisa, nah ini ada nih ya gitu ya. Tadi Vivi ya mau disampaikan, mau di mic boleh ya. Tadi Bu Vivian Yong lihat kayak binatang bajing kecil loncat sana loncat sini makanin buah ya. Nah terus itu udah habis belum ya Ci? Kalau belum habis kita ambil lagi perang lagi. Mungkin bahasa rohnya kurang kuat kali. Mungkin bisa dibuka bersama-sama bahasa roh gitu. Oke. Kita buka semua dan kita aktifkan berbahasa roh ya. Oke Bapak Ibu ya. Biar kuat ya. Yuk. Kita tolong lagi Astrid ya. Lagu perang apa? Tak ada lagi kemiskinan, tak ada lagi roh pencuri dalam nama Yesus. Kiara layara boro-boro botoso koroto koria dan kemiskinan, roh kemalasan, roh habis sekali lagi di dalam kami. Jalan gunung kami dan lain kami lepaskan shalom juga untuk Jakarta. Kami batalkan untuk Jakarta. Kami batalkan hubungan rancangan kerusuhan. Kami
Kami cabut semua trauma-trauma masa lalu. Bawah sadar kami ditanyakan kudus. Nanti dari cukup di dalam nama Yesus. Saya mute dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, gimana Bapak dan Ibu? Ada yang dapat sesuatu lagi atau lihat sesuatu? Boleh unmute lagi. Ya saya lihat memang banyak tikus-tikus ya Pak. Saya berusaha untuk terus-terus beralihan ke sana kemari gitu. Jadi ya maksudnya mengusahakan segala jalan lah untuk mencuri atau apapun gitu. Ya tapi tadi kita sudah perangin untuk habis itu gitu. Tapi sudah habis ya, Ci? Udah bersih ya? Ya. Ya. Oke Bapak dan Ibu, itu baru istilahnya setengah ya atau sepertiga ya, karena bagian kita itu harusnya menarik ya sampai yang dicuri itu menjadi daging. Tapi itu butuh waktu dan butuh tenaga. Ya artinya ya mungkin kita nggak mau. Ya. Oke, terima kasih. Adakah yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu lagi? Terima kasih Civivi. Astrid, Jack, Medan. Oke, nggak ada. Oke, terima kasih. Anyway, oke. Sekarang apa ya? Karena ini aja deh. Melisa aja memberikan kesaksian. Ayo Melisa, ya, mengenai peperangan di Singapura dan itu. Kameranya boleh